Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-temanku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Waktu Syekh Asim Al-Hakim asal Arab Saudi yang berpaham Wahabi datang ke Indonesia untuk berdakwah menyebarkan pemahamannya di suatu tempat di salah satu kota di Indonesia. Waktu beliau ingin mengisi sebuah ceramah, ada seorang MC yang mengajak para jamaahnya untuk membuka majelis dengan membaca Al-Fatihah. Setelah mendengar itu, Syekh ini langsung bereaksi dan mengatakan bahwasanya ini nggak pernah ia jumpai di Arab Saudi. Dan dia mengatakan bahwasanya Al-Fatihah itu dibaca hanya dalam sholat dan untuk ruqyah. Adapun membaca Al-Fatihah untuk membuka majelis itu adalah perkara bid'ah. Kalau sudah bid'ah ya sesat. Kalau sudah sesat pasti nanti masuk neraka. Pemahamannya seperti itu. Akhirnya menimbulkan berbagai macam reaksi, tanggapan dari ulama-ulama Nusantara. Disanggah dengan berbagai macam dalil. Di antaranya yang menyanggahnya adalah guru kita Kiai Haji Idrus Romli. Dan untuk lebih jelasnya mari kita dengarkan sama-sama. Video kali ini kita berjudul membaca surat Al-Fatihah di awal acara sesatkah? Jawabannya jelas tidak sesat, bahkan dianjurkan. Video ini dalam rangka meluruskan Asim Al-Hakim, seorang Wahabi dari Saudi Arabia. Katanya tokoh Wahabi, tapi mungkin di Saudi tidak banyak didengar. Dia bukan tokoh penting sebenarnya di Saudi Arabia. Cuma datang ke sini lalu viral di Indonesia. Nah, mengapa permulaan acara kita membaca surat Al-Fatihah? Dasar-dasarnya banyak sekali. Ini hadis ya. An Abdullah bin Jabir radhiyallahu an qala, dari Abdullah bin Jabir radhiyallahu an, beliau berkata, indahaitu ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa qad ahraqal ma. Aku sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sementara beliau benar-benar telah mengalirkan air. Mungkin mau bersuci atau mau apa. Fakultu, aku berkata, Assalamu alayka ya Rasulullah. Salam sejahtera semoga tercurahkan kepadamu hai Rasulullah. Falam yarudda alayya. Ternyata Rasulullah tidak menjawab kepadaku. Fakultu, aku berkata lagi, Assalamu alayka ya Rasulullah. Salam sejahtera semoga tercurahkan kepadamu hai Rasulullah. Falam yarudda alayya. Untuk kedua kalinya beliau tidak menjawab. Fakultu, ketiga kalinya aku ucapkan salam lagi. Assalamu alaikum ya Rasulullah. Salam sejahtera semoga tercurahkan kepadamu hai Rasulullah. Falam yarudda alai. Ternyata untuk ketiga kalinya Rasulullah SAW tidak membalas, tidak menjawab. Fantalaqa Rasulullah SAW yamshi wa ana khalfahu. Lalu Rasulullah SAW pergi berjalan, aku di belakangnya. Hatta dakhala rahlahu. Hingga beliau memasuki tempatnya beliau. Wa dakhaltu ana ilal masjid. Tempat tinggalnya. Sedangkan aku masuk ke dalam masjid. Fajalastu kaiban hazinan. Lalu aku duduk dalam keadaan sedih dan pilu karena 3 kali mengucapkan salam tidak dibalas oleh Rasulullah SAW dan tidak digubris. Fa kharaja alayya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qad tatahhara. Lalu Rasulullah SAW keluar kepadaku, beliau benar-benar telah suci. Faqala, lalu beliau berkata, alaikassalam warahmatullah. Wa alaikassalam warahmatullah. Wa alaikassalam warahmatullah. Rasulullah SAW menjawab salamku 3 kali. Sepertinya beliau menjawab salamku menunggu beliau bersuci dulu. Famakal, lalu Rasulullah bersabda kepadaku, ala ukhbiruka ya Abdullah ibn Jabir bi khairi suratin fil Quran.
Apakah akan aku ceritakan kepadamu, hai Abdullah bin Jabir, tentang surat terbaik dalam Al-Quran? Apa surat terbaik dalam Al-Quran, hai Abdullah bin Jabir? Qultu, aku berkata, bala ya Rasulullah, iya Rasulullah, ceritakan. Qal, Rasulullah bersabda, Iqra alhamdulillahirabbil alamin, baca surat alhamdulillahirabbil alamin. Maksudnya surat Al-Fatihah. Hatta takhtimaha, hingga kamu menyelesaikan baca surat Al-Fatihah ini. Hadis ini isnaduhu jayyid, sanadnya jayyid. Jayyid itu kata para ulama di bawahnya sahih tetapi di atasnya hasan. Kalau sahih masih kurang sedikit, kalau hasan lebih sedikit, makanya jayyid. Hadis ini riwayat Imam Ahmad di dalam Al-Musnad dan Al-Baihaqi dalam Syu'abul Iman. Nah, pesan dari hadis ini, pertama, surat Al-Fatihah ini adalah surat terbaik dalam Al-Quran. Ini yang pertama, surat terbaik ya dalam Al-Quran. Yang kedua, surat Al-Fatihah ini diperintahkan dibaca sampai selesai. Bacanya kapan? Perintah ini bersifat mutlak, kapan saja. Akan memulai acara, memulai tidur, atau memulai apa, gak apa-apa dibaca ini. Artinya bukan perbuatan yang bid'ah kalau mau baca surat Al-Fatihah. Karena perintah ini sifatnya mutlak. Perintah yang bersifat mutlak, maka perintah itu berlaku secara mutlak kapan saja waktunya. Ini dasar yang pertama. Yang kedua, An Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma qala, Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma berkata, bainama Jibril qa'idun 'inda Nabi sallallahu alaihi wasallam sami'a naqidan min fawqihi farafa'a ra'sah. Ketika Jibril sedang duduk di sisi Nabi sallallahu alaihi wasallam, tiba-tiba Jibril mendengar suara dari atasnya. Lalu Jibril mengangkat kepala. Artinya suara apalah, kalau nakid itu artinya suara di atap kalau terjadi kerusakan atau terjadi barang jatuh. Faqala, Jibril berkata, hadza babun minas sama futihal yaum lam yuftah qattu illa al-yaum. Ini pintu dari langit dibuka hari ini, belum pernah dibuka kecuali hari ini. Fanazala minhu malakun, lalu dari pintu itu turunlah satu malaikat. Faqal, Jibril berkata, hadza malakun nazala ilal ardi lam yanzil qattu illa al-yaum. Ini malaikat turun ke bumi yang belum pernah turun kecuali hari ini. Fasallama, lalu malaikat itu mengucapkan salam. Waqal, malaikat itu berkata, absyir binurain utitahuma lam yu'tahuma nabiyyun qablak. Bergembiralah kamu dengan dua cahaya. Kamu diberikan dua cahaya itu yang belum pernah diberikan kepada seorang nabi sebelum kamu, yaitu Fatihatul Kitab, surat Al-Fatihah, wa khawatimu suratil Baqarah, dan beberapa penutup surat Al-Baqarah. Ini dua cahaya yang belum pernah diberikan kepada nabi-nabi sebelumnya. Lan taqra bi harfin minhuma illa u'titahu. Kamu tidak membaca sehuruf pun dari keduanya, dari kedua cahaya itu, surat Al-Fatihah dan penutup surat Baqarah, kecuali kamu diberikan apa yang kamu baca di situ. Hadis ini rawahu Muslim, riwayat Imam Muslim. Nah, pesan dari hadis ini pertama menjelaskan keutamaan surat Fatihah dan penutup surat Al-Baqarah, bahwa kedua surat ini merupakan cahaya yang belum pernah diberikan kepada nabi-nabi sebelumnya. Yang kedua, di dalam surat Al-Fatihah dan di dalam penutup surat Al-Baqarah ini ada doa-doa. Kalau dibaca, maka doa itu dikabulkan yang ada di situ. Artinya apa? Yang ketiga, motivasi agar ayat ini dibaca. Bacanya kapan? Ya kapan saja. Baca surat Al-Fatihah itu. Ini hadis ini. Nah, ini artinya apa? Membaca surat Al-Fatihah di permulaan acara itu bukan perbuatan yang salah, apalagi sesat. Kapan saja itu. Jadi begitu. Nah, kemudian saudara, terkait surat Al-Fatihah, ini ada riwayat ya, Mujahid qala, Imam Mujahid berkata, lamma nazalat alhamdulillahi rabbil alamin
syaqqa ala iblis masyaqqatan 'azimatan syadidah. Ketika alhamdulillahirabbil alamin surat Fatihah ini diturunkan oleh Allah, iblis ini merasa berat, merasa agak enak. Iblis ini benar-benar tertekan dengan turunnya surat Al-Fatihah. Waran-narannatan syadidah, dan iblis ini merintih dengan rintihan yang keras. Wa nakhara nakhratan syadidah, dan iblis berdengung dengan dengungan yang keras dari susahnya. Qala Mujahid, Imam Mujahid berkata, faman ranna aw nakhara fa huwa mal'un. Siapa yang merintih atau berdengung maka dia dilaknat. Ini hadis riwayat Ibnu Dures dalam kitabnya Fadhailul Quran, sanadnya sahih. Asar halaman nomor asar 153, nomor hadis 153. Artinya apa? Ini peringatan ya kepada Syekh Asyim Al-Hakim. Jangan marah ada orang baca surat Fatihah. Mengapa? Yang pertama kali marah dan berat turunnya surat Fatihah sampai merintih-rintih, berdengung, itu iblis. Jangan-jangan Anda mengikuti jejaknya iblis, melarang-larang baca surat Al-Fatihah itu. Ini riwayat Imam Mujahid. Kemudian an Abdul Aziz bin Rafi', qala Abdul Aziz bin Rafi' berkata, lamma nazalat Fatihatul Kitab ranna iblis karannatihi yauma lu'ina. Ketika surat Al-Fatihah turun, iblis merintih seperti rintihannya ketika dia dilaknat. Rawahu Ibnu Dures fi Fadhailil Quran. Ini riwayat Ibnu Dures dalam kitabnya Fadhailul Quran. Jadi iblis ini ketika turun surat Al-Fatihah dia menangis, meraung-raung. Nah, ini Asyim Al-Hakim sama Wahabi, jangan marah ketika ada orang baca surat Fatihah. Itu sunnahnya iblis itu. Dan Al-Quran surat Al-Fatihah ini memang beda dengan yang lain. Ini Am-Makhul qala, Imam Makhul berkata, ini ulama tabi'in, Ummul Quran qira'atun wa mas'alatun wa du'aun. Ummul Quran surat Fatihah itu selain Al-Quran yang dibaca, juga di situ ada permintaan, juga ada doa, ada permohonan. Akhrajahu Abu Ubaid fi Fadhailul Quran. Ini riwayat Abu Ubaid dalam kitabnya Fadhailul Quran. Bahkan lebih dari itu lagi, wa akhraja Abu Syekh fi Thawab an Atha qala. Abu Syekh meriwayatkan dalam kitab Ats-Thawab dari Imam Atha. Imam Atha berkata, "Idza aradta hajatan faqra bi Fatihatil Kitab hatta takhtimaha. Tuqda insyaallah." Kalau kamu punya hajat, baca surat Fatihah hingga selesai. Insyaallah hajat kamu dikabulkan. Karenanya para kiai, para ulama setiap berkumpul ada orang minta doa dibacakan Fatihah. Ini dasarnya dari ulama tabi'in. Jadi sangat salah kalau Asyim Al-Hakim dan Wahabi-Wahabi yang mengatakan surat Fatihah itu hanya boleh dibaca ketika sholat dan boleh dibaca ketika ruqyah. Salah itu. Punya hajat dibaca juga. Mau memulai acara dibaca juga biar acaranya lancar, karena itu hajat juga. Ya untuk apa saja dibaca. Dan ini bahwa surat Al-Fatihah dibaca kapan saja, ini tidak ada persoalan dari ulama dulu. Bahkan ada ulama yang dikagumi oleh Wahabi, yaitu Ibnu Taimiyah. Ini ada kitab berjudul Al-A'lamul Aliyah fi Manaqib Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, karangan Al-Hafidz Abi Hafs Umar bin Ali Al-Bazzar. Al-Bazzar ini muridnya Syekh Ibnu Taimiyah, muridnya. Nah, Al-Bazzar ini bercerita tentang keseharian Ibnu Taimiyah. Dalam kitab ini halaman 38 diceritakan oleh Al-Bazzar, "Tsumma yashra'u fi dzikri." Kemudian Ibnu Taimiyah memulai membaca zikir. Bakana qad urifat adatuhu la yukallimuhu ahadun bighairi daruratin ba'da sholatil fajri. Dan kebiasaannya telah diketahui bahwa tidak ada seorang pun yang berbicara kepada Ibnu Taimiyah kalau tidak terpaksa setelah sholat subuh, sholat fajar. Fala yazalu fi dzikri yusmi'u nafsahu. Dan beliau terus ya di dalam zikir memperdengarkan dirinya.
Wa rubbama yusma'u dzikruhu minar ruhaniyah, dan terkadang zikirnya didengar dari ruhaniyah. Kalau di dalam naskah lain didengar dari orang sekitarnya. Ma'a kaunihi fi khilali dzalik yuktsiru min taqlibi basarihi nahwas sama. Selain itu ya, di celah-celah berzikir Ibnu Taimiyah ini banyak menolehkan pandangannya, menetapkan pandangannya ke arah langit waktu zikir habis subuh. Ini enggak ada hadisnya. Hakadza da'buhu hatta tartafi asy-syamsu wa tazul. Ini kebiasaan Syekh Ibnu Taimiyah hingga matahari naik dan tergelincir sampai zuhur. Waqtan nahyi anis shalah, dan matahari bergeser ya. Waktu larangan salat, pada waktu larangan salat. Lalu kata Al-Bazzar, wa kuntu muddati iqamati bi Dimashq mulazimahu jullan nahar wa katsiran minal lail. Ketika aku tinggal di Damaskus, aku mulazamah selalu bersama beliau sepanjang siang dan kebanyakan malam. Wa kana yudnini minhu hatta yujlisani ila janibi. Ibnu Taimiyah sering mendekatkan aku pada dirinya hingga mendudukkan aku di sampingnya. Wa kuntu asma'u ma yatlu wa ma yadhkuru hina idzin. Dan aku selalu mendengar ayat apa yang dia baca, zikiran apa yang dia baca ketika aku di sampingnya. Fara'aituhu yaqra'ul Fatihata wa yukarriruha. Aku melihat beliau membaca surat Al-Fatihah dan diulang-ulangnya. Wa yaqta'u dzalikal waqta kullahu. Dan beliau menghabiskan semua waktu itu dengan baca surat Fatihah itu. A'ni minal fajri ila irtifa'i syamsi fi takriri tilawatiha. Yaitu sejak subuh hingga matahari naik mengulang-ulang baca surat Al-Fatihah. Artinya apa? Membaca surat Al-Fatihah berulang-ulang. Ini berulang-ulang ya setelah sholat subuh. Ibnu Taimiyah itu menjadikannya kebiasaan. Artinya bukan perbuatan bid'ah. Thanks for watching. Dan jangan lupa support channel ini dengan like, share and subscribe.